Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sylvia Saputri dengan BP 2012071 dan Saya Riri Apriani BP 2012070. Kami di sini akan menjelaskan tentang distilasi untuk memenuhi tugas OTK 3. Saya Sylvia Saputri akan menjelaskan tentang pengertian distilasi. Pengertian distilasi. Distilasi merupakan metode pemisahan dan pemurnian dari cairan yang mudah menguap. Prosesnya meliputi penguapan cairan tersebut dengan cara memanaskan. Dilanjutkan dengan kondensasi uapnya menjadi cairan, disebut dengan distilat. Menurut MCCAP tahun 1999, destilasi adalah suatu proses pemisahan dua atau lebih komponen dalam suatu campuran berdasarkan perbedaan titik didih dari masing-masing komponen dengan menggunakan panas sebagai tenaga pemisah. Prinsip kerja. Distilasi adalah cara memperoleh cairan yang dikotori zat terlarut atau bercampur dengan cairan lain yang titik didihnya berbeda. Cairan yang dikehendaki kita didihkan sampai menguap. Lalu cairan itu dilewatkan melalui alat pengembunan atau kondensor. Air murni yang kita pakai di laboratorium diperoleh dengan cara distilasi yang biasa disebut aqueous atau air suling. Dasar pemisahan pada destilasi adalah perbedaan titik didih cairan pada tekanan tertentu. Pemisahan dengan destilasi melibatkan penguapan diferensial dari suatu campuran cairan diikuti dengan penampungan material yang menguap dengan cara pendinginan dan pengembunan. Selanjutnya yaitu tahapan proses. Ada beberapa tahapan proses distilasi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, evaporasi atau memindahkan pelarut sebagai uap dari cairan. Yang kedua, pemisahan uap cairan di dalam kolom dan untuk memisahkan komponen dengan titik didih lebih rendah yang lebih mudah menguap komponen lain yang kurang volatil. Yang ketiga, kondensasi dari uap, serta untuk mendapatkan fraksi pelarut yang lebih volatil. Selanjutnya yaitu jenis-jenis distilasi. Yang pertama yaitu distilasi sederhana. Pada distilasi sederhana, dasar pemisahnya adalah perbedaan titik didih yang jauh atau yang dengan salah satu komponen bersifat volatil. Distilasi sederhana juga merupakan teknik pemisahan kimia untuk memisahkan dua atau lebih komponen yang memiliki perbedaan titik didih yang jauh. Jika campuran dipanaskan, maka komponen yang titik didihnya lebih rendah akan menguap lebih dulu. Selain perbedaan titik didih, juga perbedaan kevolatilan yaitu kecenderungan sebuah substansi untuk menjadi gas. Distilasi ini dilakukan pada tekanan atmosfer. Aplikasi distilasi sederhana digunakan untuk memisahkan campuran air dan alkohol. Pada prakteknya, kebanyakan campuran sukar untuk dimurnikan melalui satu distilasi sederhana. Yang kedua yaitu distilasi fraksionisasi, di mana fungsi ini merupakan memisahkan komponen-komponen cair dua atau lebih dari suatu larutan berdasarkan perbedaan titik didihnya. Distilasi ini juga dapat digunakan untuk campuran dengan perbedaan titik didih kurang dari 20 derajat Celcius dan bekerja pada tekanan atmosfer atau dengan tekanan yang rendah. Aplikasi dari destilasi jenis ini digunakan pada industri minyak mentah untuk memisahkan komponen-komponen dalam minyak mentah. Perbedaan distilasi fraksionisasi dan distilasi sederhana adalah kolom fraksionasi. Di kolom ini terjadi pemanasan secara bertahap dengan suhu yang berbeda-beda pada setiap platnya. Pemanasan yang berbeda-beda ini bertujuan untuk pemurnian distilat yang lebih dari plat-plat di bawahnya. Semakin ke atas, semakin tidak volatil. Yang ketiga yaitu distilasi uap, yang digunakan pada campuran senyawa-senyawa yang memiliki titik didih mencapai 200 derajat Celcius atau lebih. Distilasi uap dapat menguapkan senyawa-senyawa ini dengan suhu mendekati 100 derajat Celcius dalam tekanan atmosfer dengan menggunakan uap atau air didih. Selain itu, distilasi uap dapat digunakan untuk campuran yang tidak larut dalam air di semua temperatur, tapi pada didistilasi dengan air. Dapat didistilasi dengan air. Aplikasi dari distilasi uap adalah untuk mengekstrak beberapa produk alam seperti minyak eukaliptus dari eukaliptus.
minyak sitrus dari lemon atau jeruk, dan untuk ekstraksi minyak parfum dari tumbuhan. Campuran dipanaskan melalui uap air yang dialirkan ke dalam campuran dan mungkin ditambahkan juga dengan pemanasan. Uap dari campuran akan naik ke atas menuju ke kondensor dan akhirnya masuk ke labu. Yang keempat yaitu distilasi vakum. Biasanya digunakan jika senyawa yang ingin didestilasi tidak stabil, dengan pengertian dapat terdekomposisi sebelum atau mendekati titik didihnya, atau campuran yang memiliki titik didih di atas 150 derajat Celcius. Metode distilasi ini dapat digunakan pada pelarut dengan titik didih yang rendah jika kondensornya menggunakan air dingin, karena komponen yang menguap tidak dapat dikondensasikan oleh air. Untuk mengurangi tekanan digunakan pompa vakum atau aspirator. Aspirator berfungsi sebagai penurun tekanan pada sistem. Selanjutnya yaitu penerapan distilasi. Yang pertama, pemurnian minyak tanah. Tahap awal proses penghilangan berupa proses distilasi atau penyulingan yang berlangsung di dalam kolom distilasi atmosferik dan kolom distilasi vakum. Di kedua unit proses ini, minyak mentah disuling menjadi fraksi-fraksinya, yaitu gas, distilasi ringan seperti minyak bensin, distilasi menengah seperti minyak tanah dan minyak solar, minyak bakar, gas oil, dan residu. Pemisahan fraksi tersebut didasarkan pada titik didihnya. Kolom distilasi berupa bejana tekan silindris yang tinggi sekitar 40 meter. Dan di dalamnya terdapat tray-tray yang berfungsi memisahkan dan mengumpulkan fluida panas yang menguap ke atas. Fraksi hidrokarbon berat mengumpul di bagian bawah kolom, sementara fraksi-fraksi yang lebih ringan akan mengumpul di bagian-bagian kolom yang lebih atas. Selanjutnya yaitu membuat gas cair dari udara. Udara sekitar diisap dan dikompresi hingga tekanan 200 atm sambil didinginkan. Kemudian diekspansi hingga 20 atm sehingga suhunya semakin dingin dan mencair. Dalam proses ini, suhu proses akan dinaikkan secara bertahap untuk memisahkan produk-produk udara. Pada suhu min 196 derajat Celcius nitrogen akan terpisah karena pada suhu ini merupakan titik didih nitrogen. Senyawa nitrogen yang terpisah kemudian didinginkan kembali agar mencair dan kemudian disimpan dalam wadah dewar. Sedangkan pada suhu minus 183 derajat Celcius akan memisahkan oksigen karena titik didihnya berada pada rentang ini. Sama seperti nitrogen, gas oksigen kemudian didinginkan agar mencair dan kemudian disimpan dalam wadah bertekanan. Selanjutnya pembuatan alkohol. Langkah dasar pembuatan alkohol adalah fermentasi. Proses memecahkan gula menjadi etanol dan karbon dioksida. Gas karbon dioksida seringkali dibiarkan keluar dari larutan. Dengan gula tak terbatas, kadar alkohol meningkat selama fermentasi hingga mencapai konsentrasi antara 12 dan 18%. Prinsip distilasi alkohol didasarkan pada titik didih alkohol yang berbeda, yaitu 78,5 derajat Celcius atau 173,3 Fahrenheit, dan air 100 derajat Celcius atau 212 derajat Fahrenheit. Selanjutnya yaitu contoh soal. Suatu kolom distilasi memisahkan 10.000 kg per jam campuran, 50% benzen dan 50% toluen. Produk D yang diperoleh dari kondensor pada bagian atas kolom mengandung 95% benzen, dan bagian bawah W dari kolom tersebut mengandung 96 toluen. Aliran uap atau V yang memasuki kondensor tersebut dari bagian atas kolom adalah 8.000 kg per jam. Sebagian produk dari kondensor dikembalikan ke kolom sebagai aliran balik atau reflux, dan sisanya dikeluarkan untuk pengguna di tempat lain. Asumsikan bahwa komposisi dari aliran bagian kolom atau V, produk yang keluar atau D, dan aliran atau R adalah identik karena aliran atau V terkondensasi dengan sempurna.
Carilah rasio atau R per D dari jumlah produk yang dialirkan kembali atau R terhadap produk. Dapat dilihat pada kolom distilasi, yaitu panah ke dalam merupakan feed yang mana campuran cairan antara benzen dan toluen yaitu sebanyak 10.000 kg per jam. 50%-nya benzen dan 50%-nya toluen. Untuk panah yang di atas merupakan produk atas yaitu produk cair sebanyak 95% benzen berarti 5%-nya adalah toluen. Dan untuk panah yang di bawah merupakan produk bawah 96%-nya toluen berarti 4%-nya adalah benzen. Untuk panah yang masuk ke dalam yaitu recycle atau R. Neraca bahan keseluruhan F sama dengan D ditambah W, yaitu 10.000 sama dengan D ditambah W atau D sama dengan 10.000 dikurang W. Neraca bahan komponen benzen F dikali dengan 0,5 sama dengan D dikali dengan 0,95 ditambah W dikali dengan 0,04. 10.000 dikali 0,5 sama dengan 10.000 dikurang W dikali 0,95 ditambah W dikali 0,04. Mendapatkan hasil 5.000 sama dengan 9.500 dikurang 0,95 W ditambah 0,4 W. 0,91 W sama dengan 4.500, maka W 4.500 dibagi dengan 0,91, mendapatkan hasil 4.945 kg per jam. Untuk D atau produk atas yaitu 10.000 dikurang dengan 4.945 sama dengan 5.055 kg per jam. Perhatikan kesetimbangan di sekitar kondensor. V sama dengan D ditambah R, yang mana V tadi yaitu 8.000 kg per jam dan D-nya 5.055 kg per jam, maka mendapatkan hasil R sama dengan 8.000 dikurang dengan 5.055 sama dengan 2.945 kg per jam. Maka rasio R per D sama dengan 2.945 dibagi dengan 5.055 mendapatkan hasil 0,58 atau 58%. Sekian penjelasan dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.